Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ali Mus dan Syahril Tahir malam tadi Rabu 18 September 2024 melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gedung Duafa Center Ternate. Perayaan Maulid Nabi ini sekaligus dirangkaikan dengan acara silaturahmi keluarga besar Sulawesi, Mangoli dan Taliabu. Dan hikmah Maulid ini diisi oleh Ustadz Zulkiram yang juga di Gugu Kesultanan Ternate. Dalam ceramah hikmah Maulid, Ustadz Zulkiram mengulas tentang kelahiran Rasulullah SAW dan semasa hidupnya. Saudaraku itu adalah mereka yang hidup tidak sezaman denganku, mereka yang tidak pernah melihat wajahku, mereka yang tidak pernah mendengar suaraku, tetapi mereka mencintai aku melebihi cinta kepada dirinya sendiri. Mereka mencintai aku melebihi cinta kepada kedua orang tuanya, dan mereka beriman kepadaku, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Kita yang hadir pada kesempatan ini adalah bagian dari saudara-saudara Rasulullah. Coba tanya orang-orang yang sudah pernah pergi haji. Coba tanya Pak Haji Aliong. Beliau yang pernah berhaji. Kita tidak pernah mengenal Rasulullah, belum pernah bertemu beliau, belum pernah mendengar suara beliau. Tapi ketika kita keluar dari Raudah dan akan melewati makam Rasulullah, kita mengucapkan Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tak terasa air mata kita akan menetes karena luar biasa kerinduan yang sangat kepada baginda Rasul. Bahkan ada di antara ibu-ibu kita, kalau dorang baca maulid kadang sampai meneteskan air mata. Ada sebuah ikatan batin yang sangat luar biasa kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau duduk bersama para sahabat, lalu beliau mengatakan, tahukah kalian siapa mereka-mereka yang beruntung itu? Para sahabat mengatakan mereka yang beruntung itu adalah para malaikat. Rasulullah mengatakan, bagaimana mungkin para malaikat tidak beruntung sementara mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala? Siapakah mereka yang beruntung itu ya Rasulullah? Apakah para nabi dan rasul? Rasulullah mengatakan, bagaimana mungkin para nabi dan rasul tidak beruntung sementara mereka dibimbing dengan wahyu yang Allah berikan kepada mereka? Kalau begitu siapa yang beruntung ya Rasulullah? Apakah kami sahabat-sahabat? Rasulullah mengatakan, bagaimana mungkin kalian tidak beruntung sementara aku hidup di tengah-tengah kalian? Kalau begitu siapakah ya Rasulullah? Engkau dan Allah yang lebih tahu siapa mereka yang beruntung itu. Lalu Rasulullah tertekun. Beliau sampai meneteskan air mata sampai membasahi jenggotnya. Lalu beliau mengatakan, Tuba liman yarani wa amana bih. Sungguh beruntung orang yang melihat aku lalu mereka beriman kepada aku. Kemudian Rasulullah mengatakan, Tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bih. Sungguh beruntung dan sungguh beruntung siapa orang yang tidak pernah melihat wajahku tapi dia beriman kepadaku. Kita yang hadir pada kesempatan ini tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi setiap kali kita bersalawat sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang Rasulullah, sebelum saya masuk sedikit tentang silaturahim ini, paling tidak kita jangan lupa bahwa siapa diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah pernah melarang Nabi Adam bersama Siti Hawa, hai Adam dan Hawa, jangan pernah engkau dekati buah khuldi. Tapi apa yang terjadi? Karena rayuan iblis bilang, hai Adam, hai Hawa, makan buah khuldi. Kalau kalian tidak makan buah khuldi, kalian tidak akan pernah kekal di dalam surga. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa makan. Ketika mereka makan buah khuldi, Nabi Adam tersadar akan batasannya, bahwa dia telah melewati larangan Allah. Lalu dia beristighfar, dia bermohon ampun. Konsekuensinya Nabi Adam Allah tempatkan di bumi ini. Lalu kemudian siang dan malam Nabi Adam berdoa kepada Allah. Dia memohon kepada Allah agar diampuni segala dosa dan kesalahannya. Tapi Nabi Adam belum yakin apakah doa yang dia panjatkan itu ternyata Allah kabulkan apakah tidak. Sampai suatu saat Nabi Adam dia teringat akan satu nama, dan dengan nama itu dia bertawassul kepada Allah untuk diampuni segala dosa dan kesalahannya. Lalu Nabi Adam mengatakan, Allahumma bihaqqi Muhammad Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, dengan kebenaran Muhammad, dengan tawasul kepada Muhammad, kiranya engkau ampuni segala dosa dan kesalahanku. Ketika Allah mendengar doa Nabi Adam ini, Allah bertanya kepada Nabi Adam. Sekalipun Allah sudah tahu, Allah ingin bertanya, hai Adam, dari mana engkau mengetahui nama Muhammad ini? Lalu Nabi Adam mengatakan, ya Allah, ketika engkau ciptakan aku, lalu engkau tiupkan ruh ke dalam jasadku, dan pada saat ku angkat wajahku, kulihat tertulis di atas tiang-tiang arsy-Mu ada kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pastikan nama makhluk yang engkau sandingkan dengan namamu itu pasti bukanlah sembarang makhluk, dia pasti kekasihmu. Karena itu aku bertawassul dengan perantaraan kekasihmu itu, kiranya engkau mengampuni segala dosa dan kesalahanku. Lalu Allah mengatakan, saddaqta ya Adam, benar engkau Adam, dengan kemuliaan nama Muhammad ini aku ampuni segala dosa dan kesalahanmu. Karena itulah kenapa ketika kita setiap kali berdoa kita harus mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tawassul kita itu dengan kalimat Muhammad inilah, sehingga apa yang kita minta, apa yang kita panjatkan, insya Allah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, sosok yang begitu mulia dan diberikan tempat yang termulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam ketika melakukan dosa, siang dan malam dia berdoa kepada Allah. Dia minta agar diampuni segala dosa dan kesalahannya. Tetapi apa? Dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Wa in lam taghfir lana, jika engkau tidak memaafkan kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang sangat merugi. Tapi bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah, Allah katakan kepada Rasulullah, Allah bilang, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Hai Muhammad, sesungguhnya dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang telah aku ampuni, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Nabi Adam minta diampuni dosanya, tapi Rasulullah, Allah bilang dosamu yang lalu dan dosa. Indo Graha Media, Rizno Mukaram mengabarkan.